Dell 7490, modelnya mirip-mirip dari tipe Dell 7000-an yang lain. Di sini kita bisa lihat untuk bagian bodinya dia warna hitam full black seperti ini dengan pinggirannya yang lebih melengkung dibandingkan ThinkPad. Ini saingan beratnya dengan ThinkPad Dell Latitude. Sudah terdapat Windows, jadi bawahnya sudah ada, sampai di upgrade ke Windows 11 karena dia sudah bawahnya tipe yang ke-8. Oke, di sini Latitude tipe 7490. Servisnya nanti saya bakal cek seperti apa saat buka covernya. Jadi untuk bagian belakangnya terbuat dari bahan magnesium, tapi di sini feelnya memang seperti plastik karena bagian catnya ya seperti itu. Di bagian atasnya berasa karet juga, jadi catnya berasa ada karet-karetnya. Ini juga gripnya tebal, berasa karet, padahal nih laptop mahal. Untuk konfigurasi yang i7 nya bisa sampai 30 juta saya cek di marketplace di zamannya. Ini yang saya tes tipe yang i5 pun harganya sekitar 19 jutaan. Apa istimewanya di zamannya? Jadi kita lihat dulu untuk chargernya masih tipe yang standar, belum yang USB Type C sayangnya, karena sekarang seperti ini, jadi colokannya ada LED statusnya. Terus untuk bagian sampingnya sudah ada Thunderbolt, USB Type C, ada HDMI ukuran full size. Di sini 3 USB 3.0. Untuk ukuran full size juga ada jack 3,5 mm. Di sini ada SIM card slotnya, cuman ini kita coba cek dulu apakah ini versi yang bisa dibuka atau bukannya SIM card. Jadi kalau bukan SIM card ini tidak bisa dipakai. Oke, ini ada SIM cardnya, jadi bisa dipakai SIM cardnya. Nanti kita tes juga saat dipakai kan sudah LTE. Lanjut di bagian samping sini ada micro SD card, ada USB 3.0 ukuran full size lagi, dan ada port LAN di sini Kingston lock, jadi biar untuk di meja aman bisa diikat. Untuk bagian depannya seperti ini, patternnya masih mirip dengan yang model sebelumnya dengan logo Dell. Langsung saja kita buka, kita cek bagian dalamnya, dan masih mirip juga tampilannya. Di sini dengan model ada karet-karetnya, ada trackballnya, ada bagian touchpadnya ukuran standar dengan tombol bagian atas yang bisa kita maksimalkan penggunaannya biar jika tidak bawa mouse ini sangat mudah sekali dipakai, atau memakai trackpad ataupun mouse tergantung kebutuhan. Dan yang terakhir, karena dia sudah yang versi mahal, pastinya sudah ada touchscreen-nya. Untuk layarnya, jadi untuk bagian bezel lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk kamera depannya juga ada tambahan di sini untuk AR, artificial reality-nya. Jadi kamera utama sayang sekali dia hanya 720p. Nanti kita tes seperti apa hasilnya. Untuk layar IPS dengan modenya anti glare, jadi aman untuk dicek kiri kanan seperti ini. Viewing angle-nya pun juga bagus, tidak ada kendala. Untuk dibuka bisa full 180 derajat dengan logo Dell di sini. Di sini logo Core i5-nya. Tombolnya di sini ada backlightnya juga bisa nyala, kita bisa atur backlightnya seperti apa. Untuk layarnya sendiri dia Full HD, jadi layarnya oke, sama sekali tidak ada kendala, dan flickeringnya pun sangat minimal walaupun dia 60 Hz. Oke, untuk pemakaian sehari-hari tidak ada kendala juga. Langsung saja kita cek. Jadi untuk touchscreen ini sangat berguna untuk orang-orang yang kekinian. Kenapa? Balik lagi, teman-teman sekarang udah masuk ke generasi yang Z atau generasi yang Alpha, mereka sudah terbiasa dengan touchscreen. Memakai laptop itu seperti yang jadul sekali, karena handphone, smartphone semuanya sudah touchscreen. Jadi ini sangat berguna sekali untuk pemakaian berikutnya, apalagi jika untuk menggambar ataupun presentasi sangat mudah, tinggal point langsung ke layar. Lanjut kita tes untuk videonya. Untuk video 4K di sini dapat berjalan lancar jaya. Kita tes. Sekalian tes untuk soundnya juga. Kita tes soundnya, kita besarkan suaranya. Speakernya di bawah. Seperti ini. Jangan harap ada bass yang bagus, tapi suaranya jernih. Ini oke. Kita cek lagi untuk bagian suara. Ngomongin suara, di sini ada softwarenya, dia pakai Wave Max Audio Pro. Ini sangat oke sekali, dan saya sudah tes di video sebelumnya. Pemenangnya dari 3 pilihan, ada yang Max Audio, ada yang Bang & Olufsen, satu lagi yang memakai Realtek. Ini yang paling oke untuk
bagian playbacknya, suaranya, ataupun teman-teman pakai headphone dia bisa atur. Dan untuk mikrofonnya tinggal pilih seperti apa saat penggunaannya. Environment seperti apa, per profile quiet room, loud office, dan ini oke sekali. Jadi nanti kita tes juga saat perekamannya karena sekarang zamannya sudah bisa WFO atau WFH, pasti kepake namanya video conference pakai kamera dari laptopnya. Lanjut kita tes lagi tadi speed testnya. Ini oke, tidak ada kendala juga, semuanya berjalan dengan baik. Konektivitasnya untuk bagian sinyal wifi-nya juga bagus, jarak 10 meter sinyal masih bagus. Untuk konektivitasnya di sini juga lengkap, bisa location, bisa Bluetooth. Di sini bisa masuk ke mobile hotspot karena tadi ada SIM card-nya. Nanti saya bakal tes seperti apa untuk masuk SIM card. Kita cek juga untuk bagian task manager untuk di performance-nya. Jadi dia memakai CPU Intel i5 8350, dia base clock 1,7, bisa sampai 3,8 GHz. Jadi ini oke sekali jika memakai clock yang besar. Dan minimal di seri 8 sudah bisa di-upgrade ke Windows 11. Memorinya dia bisa memakai sampai 32 GB RAM-nya. Jadi masing-masing ada 2 slot. Jadi saya buat di video berikutnya. Satu slot masing-masing bisa 16 GB. Di sini memakai yang benar-benar base-nya. Speednya paling besar dia bisa sampai 2400. Oke, lanjut di disknya ini bisa memakai untuk NVMe sampai 1 tera atau 2 tera tidak masalah. Ini masih memakai yang dari bawaannya yang base-nya 128 GB. Intel Wi-Fi-nya sudah dual band AC8265. Sayangnya belum yang terbaru 160 MHz. GPU-nya dia memakai Ultra HD 620. Dia bisa share GPU jika teman-teman memakai RAM-nya 32 GB, berarti bisa share GPU sampai 16 GB dan itu oke sekali. Tidak ada kendala juga. Kita tes untuk bagian kameranya. Seperti apa untuk kameranya ini? Kita buka. Ya, kameranya untuk bagian indoor seperti ini. Hasil warnanya bagus. Untuk bagian muka kita juga oke. Untuk bagian foto oke, tapi ya noise-nya masih cukup banyak. Untuk videonya, kita tes untuk videonya. Untuk jaraknya sekitar hampir 1 meter di sini dari kamera. Kita tes suaranya seperti apa, seberapa jelas dan seberapa kencang suaranya, apakah pecah atau suaranya kurang baik. Di sini ada LED statusnya juga. Untuk mic inputnya ada 2 stereo. Ya, kita stop. Kita coba playback. Sampai 1 meter di sini dari kamera. Kita tes suaranya seperti apa dan seberapa kencang suaranya, apakah pecah. Ya, jadi benar-benar mengambil suara yang paling normal. Tadi suara bisik-bisik dia hampir tidak terdengar, berarti ada noise suppression juga. Di belakang saya juga ada suara tadi tidak terdengar sama sekali, berarti ini oke sekali. Untuk bagian mic-nya noise cancellation-nya oke, tidak ada kendala. Untuk panasnya saya sudah pakai hampir seminggu di sini. Paling panas di sekitar sini saja bagian atas karena fan-nya di sekitar sini. Sayang sekali fan di sekitar sini bakal membuat panas area bagian keyboard ataupun bagian layar. Saya tidak tahu untuk efek jangka panjang seperti apa, tapi saya lebih senang di bagian samping. Tapi ada juga bilang bagian samping tangan kita panas atau kena port yang lain, ya tergantung preferensi. Tapi tadi untuk panasnya tadi sekitar 38 saya pernah dapat untuk yang loadnya cukup besar. Tapi ini oke sekali, adem, hampir tidak menyala untuk fan-nya. Jadi untuk pemakaian baterainya juga ini saya sudah memakai 2 hari lebih, masih ada sisa 43%, 2 jam di sini estimasinya karena sedang play video dan beberapa aplikasi yang lain. Tapi untuk pemakaian browsing atau mengetik Word dan yang hal-hal kecil itu sangat oke banget. Jadi ini baterainya saya sangat sulit untuk menghabiskannya. Jadi baterainya juara, layarnya juara. Untuk keyboardnya bagaimana? Jadi untuk mengetik saya hampir tidak ada kesalahan. Untuk keyboard ukuran yang besar, travelingnya masih bagus. Ya ini oke sekali saya bilang. Untuk harganya, tadinya yang saya bilang harganya ini bisa sampai 19 juta untuk yang i5 saja. Harganya sekarang di kisaran 45 jutaan. Jadi wow.
Ini sangat worth it dibandingkan beli laptop baru yang masih i3 dan layarnya belum IPS ataupun belum touchscreen. Ini sudah touchscreen dengan banyak fitur yang ada. Oke, mungkin kelemahannya satu, untuk chargernya masih yang standar. Bobotnya pun juga belum yang teringan di kelasnya, karena sekarang 14 inci bisa sekitar 1,3 kilo. Di sini masih 1,5, mungkin untuk kelemahannya. Tapi untuk harga itu dia sudah oke sekali. Ya, balik lagi teman-teman, kebutuhan seperti apa? Untuk saya, kebutuhan yang mungkin traveling tidak banyak. Saya banyak jadi workstation yang ada taruh di meja. Ini sudah oke banget. Tinggal di-upgrade saja, bisa di-upgrade ke NVMe lebih besar. RAM-nya nanti saya bakal upgrade ke 16 GB. Nanti saya bakal buat di video berikutnya. Untuk chargernya, jadi chargernya ini juga mungkin salah satu yang menjadi letdown teman-teman, karena chargernya masih ukurannya yang besar. Yang generasi baru oke, mereka sudah ganti jadi yang USB Type C, tapi sayang di sini chargernya masih tipenya besar seperti ini. Jadi untuk termasuk dengan kabel yang lain-lainnya bisa sampai 300 gram untuk chargernya. Terima kasih telah menonton, selalu bantu channel tombol like, klik tombol subscribe, dan klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.